Di awal film, kita diperlihatkan dengan segerombolan anak-anak sekolah yang sedang berkelahi. Mereka adalah Yongho dan dua teman lainnya, sebut saja Jono dan Samsul. Mereka bertiga sedang berkelahi dengan salah satu anggota GTAE, yaitu geng pembuli yang terkenal di sekolah mereka. Karena kemenangannya melawan geng tersebut, Yongho sekarang sedang dicari-cari oleh para seniornya, yang tidak lain adalah penguasa geng tersebut. Pemimpin dari geng GTAE dipegang oleh Bintang. Dia adalah anak senior kelas 3 di sekolah itu. Suatu ketika Bintang dan gengnya mendatangi kelas Yongho karena tidak terima dengan kekalahan anak buahnya. Namun di sana Bintang tidak mengajar Yongho secara langsung di kelas tersebut, melainkan mengajaknya untuk bertemu di atap sekolah saat pulang sekolah nanti. Tanpa berpikir panjang dan tanpa rasa takut, Yongho dan ketiga temannya memutuskan untuk menemui para geng tersebut. Ketika sepulang sekolah, tanpa disangka ternyata geng GTAE tidak memberi pelajaran kepada Yongho, melainkan untuk merekrut Yongho menjadi bagian dari anggota geng GTAE. Tentu hal itu membuat Yongho menolak, karena dia dan temannya tidak ingin menjadi orang yang suka membuli ataupun menindas orang lain. Dari penolakannya tersebut membuat Yongho dan temannya sedang dalam bahaya, karena mereka pasti akan diincar terus oleh para geng tersebut. Namun Yongho tidak terus-terusan memikirkan ucapan Bintang karena penolakan itu. Karena Yongho adalah salah satu anggota dari tempat gym tinju, dia selalu menghabiskan waktu untuk melatih dirinya di gym tersebut. Sepulang sekolah, karena dia sekarang menjadi incaran seniornya, Yongho pun sekarang lebih fokus untuk melatih dirinya lebih keras lagi. Yongho di mata ibunya juga merupakan anak yang sangat baik. Dia sangat disayangi oleh ibunya. Berbeda dengan adik perempuannya yang kita sebut saja namanya Yuli. Dia adalah anak yang cukup nakal. Kemudian scene pun berpindah yang memperlihatkan anak-anak wanita dari sekolah lain. Mereka yang sedang asik latihan menari untuk sebuah konten di TikTok. Kemudian ketika sedang beristirahat, mereka mempunyai rencana untuk mendapatkan uang dengan berkencan dengan orang dewasa. Dan hal itu akan dilakukan malam harinya oleh salah satu gadis cantik bernama Narai. Namun tiba-tiba tak sengaja Yongho lewat dan melihat gadis tersebut sedang merokok. Tentu hal itu membuat Narai risih dan mengusir Yongho. Di malam harinya, Narai pun melakukan aksinya sesuai rencananya, yakni berkencan dengan seorang om-om. Narai juga memberikan aturan dengan membayar terlebih dahulu sebelum berkencan, dan om-om hidung belang itu pun menyetujui permintaan Narai. Dan ternyata itu adalah trik dari Narai agar dia bisa kabur ketika om-om tersebut sedang mandi sebelum melakukan pengenceritan. Namun sayangnya rencananya itu tidaklah berjalan dengan mulus karena Narai tertangkap dan dipukuli oleh om-om yang kepalang sakne itu. Dan untungnya tiba-tiba Yongho yang sedang lewat melihat tindakan tersebut dan lalu bergegas untuk menyelamatkan Narai. Dan dari situlah Narai mulai tumbuh benih-benih cinta kepada Yongho. Meskipun Yongho sama sekali tidak peduli dengan respon si Narai. Besoknya Narai berusaha untuk menemui Yongho di sekolahnya. Jadi mereka ini tidak tahu di mana sekolah Yongho. Ternyata Yongho bersekolah khusus laki-laki, sedangkan Narai juga sekolah yang sama, yaitu khusus untuk perempuan saja. Dengan usaha Narai yang tiap hari menemui Yongho, akhirnya mereka berdua semakin lama semakin dekat. Dan akhirnya hati Yongho pun mulai luluh dan mereka pun berpacaran. Di suatu hari, Yuli tak sengaja melihat Yongho sedang berduaan dengan Narai. Tentu hal itu membuat Yongho sangat takut, dikarenakan jika Yuli cerita kepada ibunya, maka akan membuat ibunya kecewa. Karena selama ini Yongho dikenal sebagai anak baik-baik. 넌 지금 시간이 몇 시인데 여자애가 Keesokan harinya seperti biasa anak-anak dari anggota geng GTAE sedang membuli seorang siswa dan meminta uang kepada murid lainnya. Namun tiba-tiba datanglah anak baru dari sekolah mereka, yaitu Daejeon. Awalnya mereka sangat pede dan memandang rendah Daejeon. Dengan sok kerennya, anggota geng GTAE menantang Daejeon. Tapi ternyata mereka bertiga dihajar dengan sangat amat mudah oleh Daejeon. 보자 이 개새끼야. Dari kejadian itu membuat para seniornya pun marah. Ditambah lagi mereka bertiga selalu saja kalah setiap berkelahi. Bintang pun meminta kepada mereka untuk tidak mengakui sebagai anggota geng GTAE karena Bintang merasa malu dengan kelakuan mereka bertiga.
Di sisi lain, Bambang sekarang ikut dengan Yongho untuk berlatih tinju di gym. Mereka berdua berlatih cukup keras setiap hari. Karena Bambang juga ingin seperti Yongho, dia pun memutuskan untuk berlatih lebih keras agar dia bisa berkelahi dan tidak menjadi anak culun lagi. Kemudian mereka berempat seperti biasa berkumpul untuk makan siang. Tiba-tiba Bambang mempunyai ide. Mereka harus mempunyai sebuah geng juga, di mana geng tersebut bertujuan untuk memberantas anak-anak yang suka membuli. Jadi intinya, geng mereka adalah geng yang baik. Lalu mereka menamai geng tersebut yaitu Seyung Sudong Avenger. Keesokan harinya, para senior geng Gitae mencari anak yang bernama Daejeon, yang tidak lain adalah siswa yang telah mengajar anak buahnya kemarin. Dan betapa kagetnya Bintang, ternyata Daejeon adalah teman lamanya, yang juga sama-sama pandai untuk berkelahi. Bintang pun kemudian mengajak Daejeon untuk bergabung di gengnya. Awalnya, Daejeon menolaknya karena Daejeon tidak ingin lagi terlibat dalam perkelahian. Namun karena Bintang memaksa, akhirnya Daejeon pun menerima tawaran tersebut. Dengan bergabungnya Daejeon ke dalam gengnya, akhirnya Bintang percaya diri bahwa gengnya akan bisa menghabisi geng sebelah. Mereka mengajaknya bertemu dan melakukan perkelahian, di mana pemenangnya akan menjadi bosnya dan mengambil alih daerah kekuasaan. Dengan perkelahian tersebut, Daejeon merasa bersalah karena melihat salah satu lawannya mengeluarkan darah di kepalanya, sehingga membuat Daejeon tidak fokus dan dipukuli oleh lawannya. Terlebih lagi, tiba-tiba ada polisi datang. Mereka semua pun bergegas untuk kabur. Namun sayangnya, Daejeon tidak bisa lari karena kakinya tidak bisa bergerak akibat terkena pukulan yang bertubi-tubi. Bintang yang mengetahui hal itu juga tidak menyelamatkan Daejeon dan meninggalkannya begitu saja. Akhirnya Daejeon pun mendapatkan skorsing dari pihak sekolahnya karena terlibat dalam perkelahian. Kemudian scene berpindah ke Yongho dan Bambang yang sedang berlatih seperti biasanya. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan dari Daejeon, yang mana ternyata pemilik gym tersebut adalah paman dari Daejeon. Dari sinilah Yongho dan Daejeon pun saling mengenal satu sama lain. Tanpa diketahui bahwa ketiga anak buah dari geng Gitae melihat Yongho dan Daejeon sedang mengobrol. Dan tanpa berpikir panjang, mereka pun melaporkannya kepada Bintang. Mereka menganggap bahwa Daejeon bekerja sama dengan Yongho untuk membalaskan dendamnya. Namun sebenarnya Daejeon dan Yongho hanyalah mengobrolkan tentang pengalaman mereka saja. Bintang yang mendengar hal itu pun langsung memutuskan untuk menghajar Daejeon terlebih dahulu. Yongho dan teman-temannya sedang asik karaokean, kemudian teman-temannya memutuskan untuk pulang terlebih dahulu karena Yongho sedang bersama dengan pacarnya yaitu Narai. Tanpa disangka, mereka bertiga melihat Daejeon yang sedang diikuti oleh para geng Gitae, sehingga membuat mereka curiga dan juga ikut mengikuti geng Gitae karena takut akan terjadi apa-apa dengan Daejeon. Daejeon pun menantang geng Gitae untuk buy one dengan Bintang. Dengan tawaran tersebut, Bintang pun menyetujuinya dan perkelahian pun terjadi. Namun di tengah-tengah perkelahiannya, Bintang pun kalah dengan Daejeon, sehingga membuat anak buahnya tidak terima dan menolong Bintang. Dan pada akhirnya, Daejeon pun dikeroyok oleh mereka semua. Untungnya, teman-teman Yongho datang untuk menyelamatkan si Daejeon. Tapi hal itu tidak berselang lama, karena akhirnya teman Yongho juga dikalahkan oleh Bintang. Tapi di sini Bambang langsung melarikan diri untuk memanggil Yongho. Yongho yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan perkelahian sengit pun terjadi antara Bintang dengan Yongho. Dengan usaha yang cukup keras, akhirnya Yongho dan teman-temannya pun memenangkan perkelahian tersebut. Dan dari sinilah kekuasaan geng tersebut dipegang oleh Yongho. Karena geng Gitae sudah kalah. Maka mereka harus menyerahkan daerah kekuasaannya. Namun di sini geng Yongho bukanlah geng kekerasan atau pembulian, melainkan geng yang mengayomi para murid-murid lainnya. Di akhir film, diperlihatkan Bintang mengadu kepada geng atasannya, yaitu disebut sebagai geng federasi pembuli. Dan film pun tamat.
Oke nih, gimana filmnya? Seru kan? Nah, film ini juga ada lanjutannya, di mana Yongho akan melawan geng federasi pembuli. Tetap pantengin aja channel gue untuk ngelihat alur film selanjutnya dari kami konten ini. Santuy dan segenap para tim barbar yang bertugas mengucapkan hatur nuhun, arigato.